Novel ini terlalu tidak realistis. Kalau aku punya grup WeChat dewa. Aduh. Ambil angpau aja ada yang curang. Nggak punya moral ya? Makasih bos. Kakak-kakak, aku cuma tukang antar makanan. Aku juga gak punya uang. Jangan banyak bacot. Cepat keluarin semua uangmu. Aku baru bayar kartu kredit. Mana ada uang? Bro, gebukin sampai mati. Kakak-kakak jangan pukuli aku. Aku benar-benar gak punya uang. Lepasin aku, kakak-kakak jangan pukuli lagi. Aku benar-benar gak punya uang. Lepasin aku, kakak-kakak jangan pukuli lagi. Pil Dewa. Pil Dewa kualitas terbaik. Terbaik apanya? Ini kan ampas pil gagalanmu. Laujun jangan banyak omong, buruan masukin aku ke grup WeChatmu. Aku juga mau jual barang rongsokan. Apa-apaan ini? Cosplay? Halo? Kau mati di mana? Kalau makanan nggak sampai dalam 5 menit, pergi sana dari sini. Aku. Jangan-jangan tadi itu mimpi? Ada grup beneran? Beneran atau enggak yang penting? Ada angpau nggak diambil? Dasar bego. Grup WeChat ini beneran ada. Mereka cuma ngobrol nggak ngasih angpau sih? Bisa nggak ya langsung add teman mereka? Bau apa ini? Sujen, udah telat bayar kontrakan 3 bulan. Kalau nggak bayar sekarang, minggat dari sini. Kak, boleh nggak ditolerir lagi? Tolerir apanya? Sudah 3 bulan aku tolerir. Kak, tolong. Suchen, Suking hampir dipecat karena kau. Baik, aku segera ke sana. Kak, ada urusan darurat di kantor, aku harus pergi dulu. Suchen, kau berani ya? Aku akan buang semua barang rongsokanmu ke tempat sampah. Ayah. Aku peringatkan kalian, kalau hari ini berani masukin 1 lalat pun, kalian semua dipecat. Sial ketemu orang sakit, ya sudahlah. Lagi pula ini sekarang gak berguna buatku. Ambil 1 dulu buat nolong orang. Aku punya obat. Apa itu Tabibu datang? Cepat biarkan dia masuk. Tabibu sudah datang. Tunggu. Kamu bukan Tabibu, pergi sana. Ini obat dewa, kalau nunggu lagi gak keburu. Kamu bilang obat dewa ya obat dewa. Orang-orang, cepat tangkap dia. Buang dia keluar. Aku Suchen gak pernah bohong, kalau aku bilang iya ya iya. Kamu. Kalau ayahku hari ini sampai kenapa-kenapa, aku habisin nyawamu. Ayah. Tabib Wu tiba. Direktur, bagaimana kondisi direktur? Tabibu, tadi ada orang aneh. Kasih ayahku obat dewa, coba lihat. Gimana kondisi ayahku? Nggak mungkin. Orang itu sekarang di mana? Sudah kuduga, dia bohong. Obat dewa apaan? Aku suruh orang patahin kakinya sekarang. Pelen. Orang ini, cuma dengan 1 pil, bisa bikin gejala sakit direktur hilang semua. Bahkan jadi muda 20 tahun, ini orang sakti. Pokoknya apapun caranya. Cepat cari orang itu. Jadi, kamu memang berniat membela lelaki Suchen ini ya? Menteriku, Suchen itu bukan. Kamu begitu perhatian sama lelaki Huchen. Jangan-jangan kalian berdua ada hubungan gelap? Hatiku nggak sekotor kamu. Kamu ini cewek berani menghina aku? Aku robek mulutmu.
Siapa yang berani? Su Chen. Kok kamu datang? Xiao Yu, lebih baik kamu jelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena kamu sudah lihat, aku nggak pura-pura lagi. Sekarang, aku sudah jadi milik yang Master Guo. Xiao Yu, aku kerja lembur ngantar makanan tiap hari buat kumpulin mas kawin 1 juta. Kamu malah selingkuh sama aku? Kamu mau bandingin diri sama yang Master Guo? Ngakak banget. Lihat nih, cincin ini 800.000. Seumur hidup kerja pun nggak bakal mampu beli. Oh ya, kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Oke, kalau gitu kembalikan uang mas kawin 300.000 yang aku kasih. Aku langsung pergi. Kamu masih berani tawar-menawar denganku? Aku sudah membuang 3 bulan waktuku bersamamu, uang 300.000 itu. Anggap saja sebagai ganti rugi mentalku. Xiao Yu, kamu tidak tahu malu. Su Chen sudah cukup menderita. Kenapa kalian tidak bisa membiarkannya? Su King, kamu tidak perlu memohon pada mereka. Aku pergi saja. Sombong sekali. Kamu pergi saja. Hari ini, kalian berdua harus pergi dari sini. Su King, sebenarnya, aku ingin memberimu sedikit muka. Tapi karena Su Chen tidak menghargai grup di Hao kami, kalian berdua bisa pergi bersama. Menteri Kuo, Su Chen hanya sedang emosi. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Sedang emosi? Satu kesempatan? Baiklah, kamu sangat membela Su Chen. Masih bilang kalian berdua tidak ada hubungan? Jangan pura-pura susi. Kurasa kamu perempuan jalang. Guo Qiang, jangan keterlaluan. APA, kamu berani memukulku? Coba sentuh aku. Hei pria, tolong sampaikan pada Su Chen untuk segera melapor ke kantor direktur. Su Chen, kapan kamu kenal direktur? Aku juga tidak tahu, mungkin tidak sengaja. Sayang, kenapa kamu punya hubungan ini? Kenapa tidak bilang padaku? Besok, kita lanjutkan urusan pernikahan, ya? Baiklah, jilat sepatuku sampai bersih. Kalau aku senang, aku akan menikah denganmu. Su Chen, kamu mempermainkanku. Memang aku mempermainkan perempuan sepertimu. Kamu. Dipanggil ke kantor direktur. Belum tentu hal baik. Mungkin pria ini kinerjanya buruk, direktur berencana memberi pelajaran pada semua orang. Pikirkan baik-baik dengan penampilannya yang melarat. Mana mungkin kenal direktur? Sudah, jangan banyak bicara. Ikut atau tidak? Su King, jangan dengarkan bajingan ini. Aku pergi. Kamu siapa? Berani ikut campur? Pergi bersihkan toilet. Siapa yang suruh bersihkan toilet? Kakak Kepar. Kenapa Anda datang? Ada apa? Telepon saja. Bukankah sudah kukatakan di kantor panggil Menerhu? Oh ya, APA ada orang bernama Su Chen di sini? Ya, dia adalah yang performanya Su Chen yang performanya paling buruk. Silakan perlakukan dia sesukamu. Dan pria ini, setelah dipecat, masih berani kembali dan membuat keributan. Sungguh tidak menghargai perusahaan. Ya, aku baru saja berencana menyuruhnya membersihkan toilet. Tunggu. Kamu Su Chen? Aku Su Chen. Manerhu, Su Chen. Meskipun performanya kurang, dia sangat baik kepada orang lain. Dan selalu bekerja dengan rajin. Coba lihat keluar, siapa di perusahaan ini yang tidak rajin? Tidak ada performa, ya tidak ada performa. Benar, masih ingin jadi pahlawan? Lihat dulu diri sendiri. Apakah punya kemampuan? Jadi orang yang disebutkan direktur itu adalah kamu. Kakak ipar, Menerhu, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin Su Chen kenal direktur? Aku akan langsung saja, siaran tadi adalah direktur yang ingin menjadikan kamu, pria berperforma buruk ini, sebagai contoh, untuk menakut-nakuti yang lain. Bagus, hampir saja aku tertipu oleh pria ini. Apakah orang tua yang baru saja diselamatkan itu bukan direktur? Xiao Yu, cukup. Uang Su Chen habis untuk apa? Kamu tidak tahu? Sudahlah, gajinya yang sedikit itu bisa buat apa? Cepat pergi. Masih di sini, menunggu direktur mengajakmu makan? Kamu punya 2 hari untuk menyelesaikan prosedur dan pergi. Selama aku masih punya WeChat ajaib ini. Suatu hari aku akan membuat kalian berlutut di hadapanku.
Kakak ipar, sampah Suchen itu. Aku bisa urus sendiri, mengapa kamu repot-repot datang? Dia yang menyelamatkan direktur. Lalu aku memperlakukannya seperti itu, dia tidak akan. Tenang. Dia boleh dipanggil Suchen, kamu tidak. Maksudmu? Kudengar kamu menemukan pemuda itu, yang menyelamatkanku. Ya, setelah menemukannya. Aku langsung membawanya menemuimu. Ini dia. Kamu adalah penyelamatku. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Direktur, ini adalah kewajibanku, tidak pantas meminta hadiah. Tapi lihat, aku dan wakil direktur juga sudah bekerja keras. Bertahun-tahun, soal jabatan ini. Masalah Kessel, jabatan kalian berdua akan aku naikkan. Mazing satu tingkat, dan hadiah untuk penyelamat, 1 juta. Meneyahu, Suchen tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin perusahaan memecat karyawan tanpa alasan? Benar, tidak ada performa adalah kesalahan terbesar. Semua orang di perusahaan tahu. Prestasi Suchen dicuri olehmu. Tahu-tahu saja, kalau tidak ada prestasi ya tidak ada. Dia harus pergi. Kamu, Suchen. Jangan salahkan aku sudah kasih kesempatan. Asal kamu setuju. Temani aku malam ini, semuanya bisa dibicarakan. Tidak tahu terima kasih, kalau begitu. Kamu dan Suchen bisa pergi bersama. Suchen. Kenapa tidak tega pergi? Kalau mau, tinggal saja bersihkan toilet. Aku tidak tahu malu kalian. Tanda tangan, aku pergi. Suking, mereka benar-benar sekumpulan binatang. Tidak usah memohon, aku akan pergi. Suchen, berani sekali. Satpam. Buang dia keluar, tidak usah banyak bicara. Suchen, segera pergi. Kakak ipar, aku tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana kalau kita tayan Suchen di sini? Kita masih punya banyak waktu, bagaimana? Kalian, Ketua Dewan datang. Kenapa tidak telepon saja? Kalau ada urusan? itu orang tua dulu, dia ternyata benar-benar ketua Dewan Grup di HO. Sekarang ada kesempatan. Dr. Su, saya sudah berpikir lama, seharusnya tidak. Membuat Anda merendahkan diri di tempat kecil ini, jadi saya datang sendiri menemui Anda. Tidak mengganggu kan? Anda terlalu sopan. Saya punya anak perempuan bernama Hansiu, sifatnya agak keras tapi cantik. Bagaimana, Dr. Su? Dari aliran mana Anda belajar? Masih menerima murid? Saya punya anak perempuan, kecantikannya tiada tera. Disukai semua orang, cocok denganmu. Lauhu, keterlaluan. Merebut orang saya. Anak saya tidak kalah dari anaknya. Sebentar lagi datang. Kalau mau jadi menantu saya, seluruh grup di HO akan jadi milikmu. Bagus. Ayah, Xiao si Pat datang. Kamu sebelumnya. Bukan ada salah paham dengan Suchen? Cepat minta maaf. maaf. Xiu. Dia baru Suchen. Dia. Ayah, kamu salah orangnya. Dia bukan Suchen, loh. Manajer Wu, ada apa ini? Selamat datang anggota baru. Apa ini si Xianzi? Aturan grup, langsung sebutin ukuran badan, terus kirim foto selfie. Aku udah screenshot, kirim ke kakak Yue. Anggota baru masuk grup, bagi-bagi angpau dong. @ini Wan Xianlao. Xianren sabar ya, bentar lagi aku kirim. Diam. Jangan pada ribut. Gak dapet juga, gerakan mereka cepat banget ya. Suchen, direktur lagi nanya sama kamu. Masih main HP aja sana. Coba jelasin yang benar. Kenapa Siu bilang dia itu Suchen? Ini, direktur, pasti putri Anda salah orang. Manajer Hu, maksud Anda, saya sampai-sampai. Gak bisa bedain orang? Dia memang Suchen. Jadi, yang selamatkan direktur tadi malam itu kamu? Direktur, putri Anda bisa jadi saksi saya. Kemarin saya yang selamatkan Anda pakai Guiwan dan... Saya periksa nadinya, memang efek dari obat itu. Manajer Wu, masih mau bilang apa? Director. Dia kebetulan aja lihat obatnya. Jangan sampai tertipu sama dia, ya direktur. Iya, direktur. Kalau tidak percaya, suruh dia sebutin komposisi obatnya. Pasti dia gak bisa jawab. Aku tanya kamu, apa komposisi Guiwan dan? Ada. Mana saya tahu isinya apa?
Itu harus tanya Sunway Lujun dong. Berani-beraninya menipu saya. Jaga, lempar dia keluar. Suchen, performa kerja aja biasa-biasa aja. Sekarang berani-beraninya mengaku sebagai penyelamat direktur? Memang si laki-laki cuma bisa mimpi di siang bolong. Mau jadi penyelamat direktur lagi? Coba lihat diri sendiri dong, sanggup apa enggak? Hah? Walaupun saya juga gak suka sama orang ini. Tapi kalian keterlaluan. Yang sebenarnya, kalianlah yang palsuin Suchen. Iya, Direktur, saya juga bisa jadi saksi untuk Suchen. Dia pasti bukan tipe orang yang sembarangan ngomong. Jadi saksi buat apa? Dia bilang dia penyelamat saya. Tahu soalnya, dia gak tahu. Gimana saya percaya? Lempar dia keluar. Tunggu, Direktur. Saya bisa buktikan sendiri bahwa sayalah yang menyelamatkan Anda. Buktikan. Gimana caranya? Ini, obat ajaib yang saya pakai menyelamatkan Anda. Namanya Guiwan Dan. Wangi obatnya kuat sekali. Ini pasti bukan obat biasa. Menciumnya saja bisa memperpanjang umur. Tadi aku tidak bisa menyebutkan komposisi pilnya. Karena ini warisan keluarga, tidak boleh dibocorkan. Tapi tadi kamu bilang, kamulah Suchen. Kalau begitu, coba sebutkanlah. Kakak ipar, sekarang gimana? Kalian berdua. Masih ada alasan lagi? Pria, berani-beraninya menipuku. Director. Dia yang menipuku, maafkan aku kali ini ya. Satpam, bawa keluar dua penipu ini. Mulai sekarang. Mereka dilarang masuk perusahaan. Suchen, Anda baik hati. Maafkan aku kali ini, nanti aku akan melayani Anda sepenuhnya. Memaafkanmu? Lalu siapa yang akan membersihkan toilet? Aku yang bersihkan. Masih berlaga di sini? Bawa pergi. Suchen, kau tunggu saja. Suchen, Anda benar-benar penyelamat nyawa, Direktur? Hanya keberuntungan saja. Hak disangka pil Dewa Sunway Lujun. Begitu manjur. Nanti minta lagi darinya. Wah Suchen, bukan. Dokter Su, obatmu ini resepnya apa sih? Aku belum pernah mencium aroma obat seajaib ini. Ini warisan keluarga, tidak boleh dibocorkan. Anak ini bisa mengeluarkan 2 pil sekaligus. Mungkin dia dari keluarga pembuat pil misterius. Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Dokter Su, saya tawarkan 3 juta. Untuk pil ini setuju? 3 juta. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Keren. Uang sebanyak ini. Sudah maksimal. Deal. Wahaha, si tua selalu lebih dulu. Dr. Su. Ada kebutuhan apa lagi? Silakan sebutkan. Ini, aku belum terpikir. Tolong untuk sementara. Urusan hari ini, tolong dirahasiakan dulu. Alipay menerima transfer sebanyak ini. Uang sebanyak ini, sekarang aku juga orang kaya. Dewa asmara pelit, cuma bagi beberapa angpau, aku malah tidak kebagian. Iya betul. Kalau tidak bagi lagi, aku akan menggigit buku asmaramu. Suruh aku menikah dengan Suchen? Aku tidak mau. Suchen itu bisa dengan mudah mengeluarkan 2 pil. Bahkan Dokter Wu pun terkejut. Pasti keluarganya sangat berpengaruh. Menikah dengannya tidak rugi. Dia saja, aku tidak tahu dari mana dia dapat pil itu. Kucing buta ketemu tikus mati saja. Kamu bicara apa? Bilang ayahmu tikus mati? Aku tidak bilang begitu. Pokoknya aku tidak mau menikah. Kalau mau menikah kamu saja. Ah, anak perempuan bandel ini. Bikin emosi. Ini. Kalau ini tali jodoh dari Dewa Jodoh. Apa bisa? Aku ikat dengan Suking? Bisa. Coba apa Suchen? Uang sewa 7.000 yang kamu hutang. Kapan mau bayar? Kakak, kamu bikin aku kaget. Aku transfer sekarang. Orang miskin seperti kamu bisa bayar 7.000? Jual kamu pun mungkin tidak cukup. Aku akhir-akhir ini suka berbuat baik. Sewa semua penyewa di sekitar ini sudah kubayar. Suchen, kamu kaya?
Kamu tahu berapa nol uang sebanyak ini? Uang sebanyak ini. Kamu berani bilang bisa dapat uang sebanyak ini? Siapa yang percaya? Tidak percaya? Tunggu sebentar. Karena tali jodoh ada di tangan. Aku coba pakai keliusin. Kamu berani ya cabut rambutku? Kakak, kamu kenapa? SSST. Jangan bicara. Menurutmu, kakak gimana? Efeknya terlalu cepat. Kakak, kamu tentu saja cantik jelita. Mulat manis. Kakak, kita terlalu cepat. Kamu jijik sama kakak yang sudah tua? Bukan itu maksudku. Kakak masih cantik. Kalau begitu diam saja, kakak akan buat kamu nyaman. Jangan kakak, lepaskan aku. Dasar brengsek, apa yang kamu lakukan padaku? Kakak, semuanya kamu yang mulai tadi malam. Tidak mungkin, kamu kasih aku obat apa? Aku sama sekali tidak ingat. Tali jodoh hilang, apa itu barang sekali pakai? Dewa jodoh, barangmu ini bikin aku celaka. Selesai. Akan terlambat. Kakak, urusan hari ini kita bicara lain kali ya. Bajingan, jangan pernah kembali lagi. Bos Chen, lihat kontrak ini, masalah ini. Aku masih perlu memikirkannya lagi. Chen Linan, jangan berpikir lagi. Aku tidak mungkin minum bersamamu. Direktur Han, karyawan grup di Hao kalian. Semuanya tidak tahu diri ya, kalau begitu. Kerja sama kita tidak perlu dilanjutkan. Tuan Chen, Anda bercanda. Siu Cheng, Tuan Chen hanya ingin berkenalan denganmu. Mana sedikit saya, APA. Direktur, Aku sudah memutuskan. Baik, cepat. Direktur Han memang pandai berbisnis, hahaha. Su King, bukankah kamu yang paling bisa menolakku? Aku ingin melihat kali ini. Siapa lagi yang bisa membantumu? Aku bisa. Dari mana sampah ini datang? Tahu ini tempat apa? Pergi. Bukankah kamu bilang tidak ada yang akan membantu Suking? Aku datang. Su Chen, lebih baik kamu pergi dulu. Dia adalah putra besar grup Chen, kamu tidak bisa melawannya. Hanya seorang putra besar saja. Aku tahu batasanku. Direktur Han, karyawan perusahaan kalian. Semuanya tidak tahu aturan, masuk kantor senatnya. Jan Menkina Klein? Sepertinya Dr. Su menyukai Su King. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini, membuat Dr. Su menyerah. Siu-siu baru bisa naik. Tuan Chen, perkenalkan, ini adalah Dr. Su yang beberapa waktu lalu menyelamatkanku dengan obat ajaib. Oh, ternyata hanya seorang dokter, suruh dia pergi jauh-jauh. Terutama jauh dari Su King. Agar tidak mengganggu pandanganku. Apa, tidak mau? Jangan lupa, keluarga Chen adalah penyelamat terakhir grup di Hao kalian, tanpa pesananku. Kalian akan bangkrut. Direktur Han. Aku tidak ingin membuat Anda sulit, pesta ini. Suking bisa pergi, tapi Anda harus setuju aku juga ikut. Anda belum lupa, masih berhutang satu permintaanku, kan? Baik. Tuan Chen. Jangan-jangan kamu tidak berani mengajakku? Pesta adalah wilayahku, nanti di pesta. Aku ingin kamu melihat bagaimana aku mempermainkan Su King. Baik, aku ingin melihat apa trik yang bisa kamu lakukan. Chen Xiao, kontrak kita, Chen Xiao. Su Chen, lebih baik kamu tidak usah datang ke pesta minuman ini. Hari ini karena aku, kamu benar-benar membuat Chen Linan marah. Nanti, dia pasti akan mencari cara untuk membalas dendam padamu. Tenang, selama aku ada, dia tidak akan mengganggumu. Baik. Kenapa mereka setiap hari membual di grup? Kalau tidak ada yang memberi aku angpau, bagaimana dengan pestaku nanti? Betul, kalau mereka tidak ada yang bilang, aku bisa saja yang bilang.
Apa sih manfaatnya minuman monyet ini? Wah, cepat sekali kamu mengambilnya, tapi angpauku. Tidak semudah itu untuk didapatkan. Kamu harus memberiku hadiah dulu. Hadiah? Apa ini? Kok enak banget? Teknik melatih tubuh, Bima Sianren benar-benar dermawan. Meski hanya 1 jam, tapi sudah cukup. Chen Linan, lihat apa yang bisa kamu lakukan melawanku. Nanti tahu Chen Linan membuat masalah untukmu. Jangan sampai kamu terpancing emosi. Wah, ini Biakin Suchen? Kamu berani juga datang ke sini? Setelah aku datang, ternyata minuman di pestamu ini. Semuanya sampah, sangat mengecewakan. Apa katamu? Kamu berani bilang minuman keluarga Chen adalah sampah? Oh, ternyata minuman keluarga Chen, maaf. Aku kira minuman murahan di pinggir jalan, 3 kilo 10.000. Chen Xiao, apa? Kamu belum pernah lihat minuman enak? Bocah, kamu cari mati. Siapa yang tidak tahu minuman keluarga Chen? Termasak 5 besar di seluruh negeri. Bahkan Raja Minuman Saotai meminumnya dan memujinya. Kamu berani bilang ini minuman murahan? Berarti Raja Minuman Zhao Tai belum pernah minum yang enak. Kamu bilang aku belum pernah minum yang enak. Tahukah kamu? Gelar Raja Minumanku didapat dari minum. Kamu adalah Raja Minuman? Kalau aku bisa membuatmu mabuk dengan 1 gelas? Tidak menyangka di sebuah pesta minuman, aku bisa diremehkan. Seperti ini, ayo kita adu bocah. Saotai bisa minum terus selama 3 hari 3 malam. Tanpa mabuk, baru dapat gelar Raja Minuman. Kamu mau membuatnya mabuk dengan 1 gelas? Kamu sedang bermimpi. Kalau Chen Xiao begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baik, taruhan. Kalau kamu kalah, jilat bersih semua minuman yang tumpah di lantai ini. Suchen, jangan terpancing. Kalau kamu kalah, aku akan membuatmu merangkak di lantai dan menggonggong 3 kali. Baik. Sepaket. Bocah, berani kau menghinaku? Ternyata setelah bicara panjang lebar, yang kau bawa sendiri baru barang murahan dari pinggir jalan. Tuan Chen, masih ada waktu untuk menyesal. Menyesal? Suruh semua orang lihat, ini barang murahan dari pinggir jalanmu. Mau minum yang bisa membuat raja alkohol mabuk? Kau bercanda ya? Lebih baik batalkan saja. Reputasi Raja Alkohol sudah terkenal. Lagi pula dia adalah Raja Alkohol. Aku juga belum pernah melihat botol minuman seperti ini. Anak muda, masih ada waktu untuk mundur. Tidak perlu. Minuman APA ini, aromanya begitu kuat. Ini, apakah ini benar-benar minuman berkualitas? Raja Alkohol, silakan. Bagus, pantas disebut Raja Alkohol, tidak mabuk meski minum 1000 gelas. Bocah, kau kalah. Segera berlutut dan jilat bersih minuman ini. Buka lebar matamu yang seperti anjing itu, lihat dulu Raja Alkoholmu. Raja Alkohol? Minuman enak. Raja Alkohol apa ini? Baru segelas sudah tumbang. Bocah, berani-beraninya kau menaruh obat di minuman. Tuan Chen, aku sangka kau orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Tadi semua orang mencium aroma minuman yang sangat harum ini. Masih berani bilang aku menaruh obat? Raja Alkohol saja langsung tumbang setelah 1 gelas. Artinya minuman ini benar-benar bukan minuman biasa. Benar. Aku belum pernah mencium aroma minuman sekuat ini. Andai bisa mencicipi sedikit saja, pasti enak. Minuman ini bisa dibagi semua orang, tapi Tuan Chen harus memenuhi janji dulu. Chen Linan bukan orang yang bisa kita lawan. Lebih baik lupakan saja. Tenang, aku tahu batasannya. Janji? Aku tidak ingat ada janji APA. Siapa yang bisa membuktikan aku membuat janji apa?
Jadi Tuan Chen mau ingkar janji? Ya aku ingkar janji, mau apa kau? Aku adalah putra tertua keluarga Chen. Siapa yang berani menegurku? Aku berani. Raja Alkohol, APA Yang Kalah Cookin. Kalah taruhan harus menerima kekalahan. Jika kau tidak menepati janji, aku akan mengajarimu menepati janji. 3 kali gonggongan, Tuan Muda Chen. Kak. 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 Su Chen, kau tunggu saja. Ini belum berakhir antara kita. Terima kasih atas penampilan asli Tuan Chen. Mari kita minum. Tuan Fu, bolehkah aku membeli resep minumanmu ini? Minuman monyet ini pemberian dewa. Mana mungkin aku punya resepnya? Melihat Tuan Su Vegeta Ragu, harga biasa. Jika pasti tidak setuju, bagaimana kalau 100 juta? 100 juta. Su Chen, resep minumanmu. Seharga itu? Ini resep turun-temurun, tidak bisa dijual. Tapi aku bisa menjual botol ini padamu. Segini. Apa harganya terlalu tinggi? Ini kan arak dewa. 2 juta tidak mahal, kan? Baiklah. Alipay menerima uang sebanyak ini. Banyak sekali uangnya. Pertama pil ajaib, lalu arak enak. Su Chen, dari mana kamu dapat harta warisan sebanyak ini? Ini sih, bukan apa-apa. Aku masih punya banyak harta lain yang belum kamu lihat. Kamu ngomong apa? Bukan maksud begitu. Lagi-lagi tali jodoh, entah. Kalau dipakai pada Suking. Apa akan seperti kakak liusinnya? Suking. Kasih aku sehelai rambutmu dong. Mau rambutku buat apa? Wajah. Siapa ini rupanya? Ternyata kamu sih. Kurir bau ini. Kalian kan yang kemarin? Jangan banyak bicara, ada yang bayar buat menghajarmu, baik-baik saja kerjasamanya. Aku kasih kamu mati cepat. Jangan-jangan itu bajingan Celinan? Kalau kalian mendekat lagi, aku telepon polisi. Wah bos, cewek ini lumayan galak ya, mending nanti. Kita enak-nakin dulu. Hancurin kaki bocah ini dulu, baru kita nikmati keindahan si cantik ini. Kalian ngapain? Ilmu bela diri. Bangsat, berani nakutin aku, hajar sampai mati. Suking. Jangan mendekat, tolong. Memang barang dari dewa, kekuatannya mantap. Cepat pergi. Pergi. Untung hari ini selamat. Kamu tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa. Justru kamu. Bajingan. Preman-preman tadi. Pasti dikirim Celinan. Nanti aku yang akan menghajarnya. Tapi dia adalah putra tertua grup Chen. Hari ini kamu sudah menyinggungnya karena aku. Dia tidak akan mengganggu saja. Aku tidak takut padanya. Pokoknya siapapun yang berani mengganggumu, aku akan menghabisi mereka. Hanya kamu yang bisa bicara manis. Aku mau mandi dulu. Apa yang aku pikirkan? Suking sangat baik padaku. Kenapa aku bisa punya pikiran seperti ini? Aku benar-benar licik. Coba sekali. Su Chen, tolong ambilkan handuk untukku. Kebahagiaan datang secepat ini? Aku datang. Kamu sudah bangun. Aku berangkat kerja dulu. Selamat Lao Jun naik pangkat menjadi Dayo Jingxian. Jangan banyak bicara. Cepat keluarkan angpau besar. Terima kasih semuanya. Nanti aku akan keluarkan angpau besar. Angpau sampai lucu. Pasti bukan barang biasa. Aku harus dapatkan. Su Chen sialan ini, tunggu saja aku.
Suchen, kamu jelaskan padaku. Siapa cewek yang tadi? Kasim, tunggu sebentar, aku mau ambil amplop dulu. Ambil apa? Kamu baru saja memintaku kemarin. Hari ini sudah cari yang baru, ya? Aku pukul kamu, brengsek. Tunggu dulu. Talisman panggil petir, di mana aku menggunakannya, di situ akan muncul petir. Kamu brengsek. Kamu mau apa? Masih banyak yang ingin kulakukan. Kak, aku berangkat kerja dulu. Suchen, kamu bajingan. Chen Linan, kamu tidak menepati janji. Apa kamu laki-laki? Aku sudah bilang dari dulu, pasti akan membuat. Suchen sialan itu menderita. Soal apakah aku laki-laki atau bukan? Mau kamu coba? Kamu hormat sedikit. Yang Master Chen, soal Suking ini, lihat kontraknya. Kapan mau tanda tangan? Tanda tangan kontrak. Tanda tangan apa? Kapan Suking ini mau temani aku? Baru aku akan tanda tangan. Kamu, Chen Linan. Jangan keterlaluan. Aku di sini, kalau ada masalah, hadapi aku. Datang padaku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena bisa mengalahkan Raja Alkohol. Lalu bisa senaknya padaku? Lalu apa maumu? Mei Suk. Aku kasih kesempatan. Kalau kamu bisa kalahkan mereka bertiga, tidak hanya kontraknya. Masa lalu juga kubebaskan. Kenapa? Cekat? Waktu menghajar preman dulu, kan jagoan berantem. Suchen, jangan bertaruh dengannya. Aku pernah lihat mereka bertiga, juara bela diri terkenal. Kamu bisa tewas. Lao Jun, jangan bohong padaku. Sekarang andalkan 3 jimat panggil petir ini. Baik, aku setuju. Tapi kamu harus tanda tangani kontraknya. Kapan kamu bisa nawar sama gue? Hajar dia. Jangan. Petir. Apa? APA yang kamu lakukan? Ini. Yang berani, maju terus. Jangan takut, aku bayar mahal. Serang dia. Petir. Hantu. Ini tidak mungkin. Chen Xiao. Silakan. Tanda tangan. Gue gak bakal tanda tangan. Mau apa? Petir. Terima kasih kerjasamanya, Chen Xiao. Suchen, dulu aku selalu anggap kamu tidak mampu. Ternyata kamu hebat sekali. Maaf, aku tidak sangka direktur serahkan seluruh proyek ke kamu sendirian. Tapi tenang, aku bantu. Bukan salahmu, pasti Chen Linan lagi. Main belakang. Karena aku dia jahat padamu. Maaf ya. Gak apa-apa. Kalau Chen Linan berani ganggu kamu lagi, aku kuliti dia. Kalau semudah itu, enak ya. MA. Jangan bicara lagi, aku gak mau nikah sama bajingan ini. Aku. Ada apa sih? Sebenarnya, aku dan Chen Linan
punya ikatan pertunangan. Hal sebesar ini kenapa tidak bilang? Ngapain aku cerita? Lagian, kamu kan bukan siapa-siapaku. Aku ini. Memangnya kenapa? Aku bisa bantuin kok. Berhenti. Kalian siapa? Berani-berani masak. Kami mau cari orang. Cari orang? Tahu ini tempat apa? Bukan klien dilarang masuk. Cuma rumah biasa, paling-paling kami beli. Kamu pantas? Coba lihat diri sendiri dong. Isi kantong berapa sih? Berani bilang mau beli rumah. Villa segini doang, kan bukan gak mampu. Rumah di sini paling murah saja nih. Kamu kayak pengemis, mana mampu beli? Ngeledek siapa nih? Ambil kontrak, sekarang juga beli. Pergi sana. Gue gak ada waktu dengerin omong kosong kalian. Nak, kok masih di sini? Ayo masuk sama mama. Jen Shao juga ada di sini. Iya, Nona ini temanku, biarin masuk. Saya. Jen Shao bilang, cuma Nona itu temannya. Kamu tunggu di luar. Jagoan fisik buat apa? Orang miskin ya tetap miskin. Cuma rumah segini harganya kan? Gue beli sekarang, biarin masuk. Udah sana. Semakin jadi ya. Dari ujung rambut sampai kaki. Paling cuma ada 300. Mana mungkin segini. Lucu aja. Kartu ini isinya segini, gak percaya coba gesek. Oke, biar gue kasih tahu supaya lega. Tunggu di sini. Ching ching. Asal mau nikah sama gue, rumah di sini boleh pilih sesukamu. Memang Chen Shao dermawan, Suking. Cepat terima Chen Shao dong. Yang Linan, gue udah bilang. Gue gak mungkin nikah sama lo, jangan mimpi. Nola, pikir dulu baik-baik, ibumu baru aja terima rumah dariku. Mau nolak semudah itu? Chen Linan, lepasin dia. Kamu pasti Suchen yang diceritain anak gue ya? Memang kelihatannya melarat. MA, jangan bilang gitu dong. Suchen itu sangat berbakat. Take it. Jago berantem dianggap berbakat? Lihat nih rumah-rumah. Mana ada yang mampu Jabali? Jangan bilang gitu soal dia. Dia jauh lebih hebat dari kamu. Hebat. Kalau gitu, suruh dia beli rumah di sini. Beli aku rumah, tunjukkan. Baik, aku beli sekarang. Sial, kartuku diambil perempuan tadi. Kenapa? Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, cepat pergi. Lihat pakaianmu ini. Pantaskah kamu datang ke tempat mewah seperti ini? Suchen, jangan dipikirkan. Ibuku bukan orang seperti itu. Tidak apa, aku tidak segampang itu. Aku suruh mereka ambil kontrak. Rumah dengan harga segini. Sejenai, kamu tahu berapa nolnya? Masih bicara kontrak. Menurutku, bahkan satu toilet di sini pun. Kamu tidak mampu beli. Dia bisa jadi saksiku. Aktingnya lumayan. Kamu tidak punya mata? Kenapa orang seperti ini dibiarkan masuk? Cepat usir dia. Maaf Tuan Su, tadi itu salahku. Benar dia yang beli rumah ini. Uang sebanyak ini, asli. Jangan berakting di sini. Kamu pikir dengan kontrak palsu, aku akan percaya? Ibu, aku tidak mau kamu bicara seperti itu padanya. Suchen bukan orang seperti itu. Chen Xiao sangat percaya diri ya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapa yang bisa beli? Gedung termahal di sini. Baik, bertaruh saja. Kalau kamu kalah. Kalau kamu kalah, sekarang berlutut dan bilang. Tidak akan mengganggu Suking lagi. Harga tertinggi rumah di sini berapa? Maple Fragrance Pavilion, 80 juta. Uang sebanyak itu? Aku paling banyak cuma punya segitu. Chen Xiao, tidak bisa keluarkan uang segitu? Apa maksudmu? Uang segitu bagiku. Hanya setetes air di laut. Justru kamu bisa keluarkan uang segitu? Kalau Chen Xiao begitu percaya diri. Mari kita bayar bersama. Baik, aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. NK, jangan dikat-dikat dengan sampah yang suka membual ini. Nanti otakmu jadi sampah juga. Ibu, kalau kamu bicara seperti itu lagi, aku benar-benar marah. Dia benar-benar bukan orang seperti itu. Pembayaran berhasil. Jengga,
Sekarang masih ada apa lagi? Bagaimana? Tidak bisa berpura-pura lagi? Cepat pergi. Jangan ganggu anakku dan Chen Xiao memilih rumah. Kalian semua pikir dia yang beli rumah ini? Bukankah cuma segini uangnya? Aku juga bisa beli. Bos Lin, cepatlah. Terburu-buru amat. Kayak apa sih? Belajar dariku. Tenang dong, kan Bos Lin. Bicaralah. Ada APA? Baru ada yang beli unit termahal kita senilai segini. Maple Perfume Pavilion? Apa katamu? Yang bayar, Suchen. Cepat, ikut aku turun, sambut tamu ini. Tuan Su ini pasti bikin orang sembarangan. Jangan sampai dia merasa kita tidak sopan. Ya. Teriakan pada mereka. Siapa yang dapatkan Maple Perfume Pavilion? Tentu saja Tuan Su. Kamu. Dasar brengsek. Kalau nggak bisa gesek kartu, mending minggat. Ngomong sembarangan lagi, aku laporkan kau. Tapi, benar Tuan Hu yang beli Maple Perfume Pavilion. Yang Master Chen, kartu Anda yang gagal. Masih ngomong? Ayo sini. Tapi, benar Tuan Hu yang beli Maple Perfume Pavilion. Yang Master Chen, kartu Anda yang gagal. Masih ngomong? Ayo sini. Hajar mereka berdua. Berhenti. Bos Lin, Anda datang. Maaf terlambat. Staf saya tidak kasar kan? Ini kontrak Maple Perfume Pavilion Anda. Bos Lin ya. Karyawan perusahaanmu kok. Cupu banget sih, nggak bisa bedain pelanggan? Kerja apaan sih? Sam Tuan Su. Klien besar kayak gini nggak dilayani baik? Tuan Su. Tapi ini yang Master Chen, Bos Lin. Yang Master Chen? Lalu Tuan Su yang mana? Dia ini Suchen. Maaf Tuan Su, tadi salah orang. APA? Rumah semahal ini. Benar dibeli si cupu ini? Beneran atau enggak? Tanya aja yang Master Chen. Su Chen. Barony Cow. Yang Master Chen. Lupa sesuatu ya? Barony Cow. Siapa yang menang belum tentu. Sujud atau enggak? Kalau tidak berlutut, aku akan memukulmu sampai kau berlutut. Sudah cukup begini? Chen Xiao jadi bisu. Bicara. Aku tidak akan mengganggu Suking lagi. Baik. Chen Xiao memang menepati janji. Tuan Su, kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Suchen, tadi Bibi buta marah. Jangan dipikirkan ya. Tidak apa, aku tidak sepelit itu, tenang saja. Baguslah, kalau begitu pilihlah hari baik. Untuk menikah, bagaimana? Ibu, apa yang kau bicarakan? Siapa yang mau menikah dengannya? Kalau tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa? Jahat, aku tidak mau peduli lagi padamu. Ebio, Ya, kakak ipar benar-benar membeli villa Feng Xiang Sui Xie. Kakak ipar memang kaya. Kakak ipar, beri aku sedikit uang. Apa? Apa yang kau bicarakan? Kakak ipar sekaya ini, minta sedikit uang untuk main. Kenapa? lihat, sudah sampai di sini pembicaraannya. Aku tidak keberatan kalau kau menikah dengan Suking. Hanya saja, tentang mas kawin ini. Bibi, berapa yang kau inginkan? Lihat, Suking dari keluarga kami. Sangat luar biasa, kau juga sangat kaya. Bibi tidak banyak minta. Cukup segini saja uangnya. Ibu, kau anggap Suchen sebagai mesin ATM? Setelah membeli villa ini, aku masih punya banyak uang. Cuma segini, berikan saja. Segini ya segini, demi Suking. Aku yang bertanya. Aku tidak setuju. Tambahkan sedikit lagi. Kau pikir uang Suchen datang dari angin? Kau tidak berhak bicara di sini. Aku sudah dengar dari ibu, kakak ipar tidak berkedip sedikit pun. Langsung membeli villa dengan uang sebanyak ini, tambahkan sedikit lagi kenapa? Suchen, lihat. Adik Suking juga sudah sampai usia menikah. Uang ini, sebagian untuk membeli mobil, tidak berlebihan kan?
Suking, tunggu aku. Kenapa harus memberi adikku uang sebanyak ini? Hanya segini saja. Dibandingkan denganmu, tidak ada apa-apanya. Kamu. Direktur. Baik, aku dan Suchen akan datang. Direktur, mau kamu lakukan apa? Dia menyuruh kami menghadiri acara amal perusahaan malam ini. Pergi saja. Tapi Chen Linan juga akan ada di sana. Aku takut dia akan cari masalah lagi. Kalau dia berani datang, aku berani setrum dia. Gak bisa kasih angpau yang beneran aja? Setiap hari cuma bisa omong kosong. Taois, ku dengar kamu memberi dewa minuman yang sangat manis. Lao Jun bercanda. Minuman itu, saat ini tidak ada lagi padaku. Aku nggak peduli, kamu sudah kasih ke dewa, aku juga mau. Kalau tidak, aku akan ungkapkan di grup. Kalau kamu belum pernah kasih angpau. Sunway Lujun ini terlalu licik ya. Ini namanya memanfaatkan kesempatan, siapa sih yang sebenarnya? Suchen, kamu cari apa? Bantu aku cari, ada minuman gak? Minuman. Kamu haus? Ini masih ada 1 botol Maotai. Ngapain sih? Banyak yang lihat nih. Taois, ini apa? Ini minuman terkenal di tempat kami. Semoga Lao Jun tidak menolak. Ternyata minuman keras, aku belum pernah minum yang sena ini. Senang Lao Jun puas. Pantas saja dewa memuji pemberianmu. Karena kamu begitu dermawan, aku juga akan memberimu hadiah. Pil penyempurna tubuh. Aku makan ini. Apa aku bisa jadi dewa seperti mereka? Coba saja. Acara malam ini sebentar lagi mulai. Kamu mau kemana? Aku keluar dulu, tunggu aku kembali. Penjahat. Wajah. Ini kan Suking. Guo Qiang. Kamu kenapa di sini? Bukannya kamu sudah dipecat? Semoga pil dewa ini tidak merenggut nyawaku. Gawat. Jangan-jangan pil dewa ini sudah kedaluarsa? Lao Jun, kamu membunuhku. Bukannya kamu sudah dipecat? Acara amal ini sebenarnya diselenggarakan oleh kakak iparku. Bahkan jika aku keluar dari grup di Hao, aku masih bisa seperti dulu. Maaf, ini tempat duduk Suchen. Tolong pindah ke tempat lain. Siu Chen, kamu masih bersama si imut itu? Lihat ini. Ini jam tangan internasional bernilai 8 juta. Asalkan kamu bersamaku. Apapun yang kamu mau, aku bisa dapatkan untukmu. 8 juta. Banyak ya? Suchen kemarin baru saja membeli villa mewah senilai 80 juta. Siu Cheng. Untuk membela Su Chen. Tidak perlu berbohong seperti ini. 80 juta? Kamu berani mengatakan itu? Kalau tidak percaya, tidak apa. Aku ulangi. Ini tempat Suchen. Tolong pergi. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa dia lakukan padaku, si sampah itu? Bodohnya seperti monyet kurus. Aku tidak mau kamu bicara seperti itu tentangnya. Berani-beraninya kamu memukulku? Siapa yang bilang monyet kurus? Aku bilang kamu, mau apa? Kamu seperti ini. Pantas dengan Suking? Lihat diri sendiri dulu. Aku tanya lagi, siapa yang bilang monyet kurus? Berani-beraninya kamu mencubitku sampai sakit. Suchen, sudahlah, lepaskan dia. Su Chen, nanti kamu akan menyesal. Ngomong-ngomong,
kokiang dan jalinan. Berdua ada di sini, kamu harus sangat berhati-hati. Sekarang aku sudah berbeda. Berita tadi mengatakan ada penjahat yang kabur. Aku curiga itu ulah mereka berdua. Kalau ada bahaya, sembunyi di belakangku. Aku akan melindungimu, percayalah. Baik, Semuanya tenang. Terima kasih sudah datang hari ini. Chen Xiao berjanji pada semua. Hasil lelang hari ini akan disumbangkan untuk amal. Nak, berikan aku beberapa botol lagi, minuman enak yang kemarin. Sekarang aku harus cari di mana Echal Ciumil untukmu. Sian Ren, yang kemarin tidak ada. Coba sesuatu yang berbeda. Ini sama sekali tidak enak. Sian Ren, ambil satu, nyalakan ujungnya dengan api. Lalu hisap sisi lainnya. Minarek. Cukup ucapkan dalam hati, mata emas. Bisa melihat tembus selama 1 jam. Ini luar biasa. 2 buah porselen biru putih dinasti Yuan. 1 juta, Tuan Chen. Apa Anda yakin barang antik ini benar-benar bisa dijual mahal? Kamu meragukan saya? Tidak berani, tidak berani. Barang antik ini semua saya pilih sendiri, meskipun asli. Tapi harganya pasti tidak mahal. Maksudmu, malam ini adalah perangkap? Kamu cukup pintar. Su Chen, kamu kenapa? Aku baik-baik saja, terlalu bahagia. 2 juta. Tuan ini 2 juta, Tuan ini menawar. 2,5 juta. Siapa yang mau beli ini? Benar-benar orang tolol. Su Chen, dari perkataanmu, kamu lebih paham barang antik daripada para bos di sini? Su Chen adalah penyelamat nyawa Direktur Han. Kamu bilang begitu, mau taruh muka Direktur Han di mana? Jangan, kamu tidak perlu. Berakting dengan kuok yang di sini, barang antik ini adalah bawaanmu jika ada masalah kualitas. Kamu tahu akibatnya. Nona Han bercanda. Barang antik yang kubawa, jelinan. Pasti semuanya kualitas terbaik. Kalau begitu, hasil lelang ini masuk ke kantong Tuan Chen ya. Tadi sudah dikatakan, semuanya disumbangkan ke lembaga amal. Kalau begitu aku jujur saja. Porselen biru putih ini palsu. Kamu bilang palsu ya palsu? Kamu siapa? Kamu bisa menulis kata barang antik tidak? Su Chen, makan malam hari ini berbeda dari biasa. Berapa persen keyakinanmu? Su Chen, kamu menghancurkan porselen biru putihku. Dengan apa kamu ganti? Ganti dengan uang dong. Ini porselen biru putih dinasti Yuan. Kamu si miskin. Kamu sanggap ganti? Tidak usah cari lagi. Su Chen, ini bukan main-main. Sebenarnya apa yang terjadi? Su Chen, kalau kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, percaya tidak aku akan bunuh kamu. Semuanya lihat, porselen biru putih dinasti Yuan Tuan Chen. Benar-benar barang berkualitas tinggi, bahkan glasirnya masih utuh.
dalam keadaan utuh, sama seperti vas yang kulihat di jalan. Benar-benar mirip. Memang benar, lapisan glasir ini terlalu baru. Chen Linen. Sekarang, apa lagi yang mau kamu katakan? Ini hanya satu yang lolos, tidak bisa membuktikan apa-apa. Su Chen, kalau berani, hancurkan keempat barang yang kubawa. Semuanya. Chen, kalau mau menipu, pilihlah yang palsunya lebih bagus. Barang rongsokan seperti ini pantas disebut barang antik? Chen Linan, kamu pikir kami bodoh dan kaya? Chen Linan, mulai hari ini, grup Di Hao tidak menyambutmu. Segera tinggalkan tempat ini. Nona Han, untuk orang seperti ini, merusak persahabatan kita. Yang ku ketahui, orang yang tidak jujur, tidak perlu diajak kerjasama. Maaf, semuanya. Hari ini kalian menyaksikan sebuah drama. Kimamken, acara malam ini selesai. Silakan bubar. Bubar semuanya. Su Chen, kita pergi. Chen, kita biarkan saja mereka pergi? Tentu saja aku akan pergi, tapi Su Chen ini, jangan sampai dia hidup meninggalkan sini. Bagaimana kontak orangmu? Sesuai perintahmu. Orang itu sudah bersembunyi di dekat ruang pesta. Suruh dia segera bertindak. Sayap. Terima kasih tadi. Sebenarnya, kami selalu curiga dengan barang antik yang dibawa Chen Linan, tapi tidak punya bukti. Ini hal kecil, aku sudah lama tidak suka dengannya. Hanya saja, merusak acara amalmu. Bagaimana kamu tahu barang antik itu bermasalah? Kalau ku bilang aku bisa melihat tembus. Percaya? Melihat tembus? Ternyata tubuh Nona Han tidak kalah dengan Su King. Kuharap kamu bisa menggunakannya untuk hal yang baik. Ponselmu. Jangan bicara. Apapun yang terjadi nanti. Jangan terlalu jauh dariku. Siapa yang mengirimmu? Serahkan nyawamu. Ini tidak mungkin. Masih banyak hal yang tidak kamu tahu. Sebutkan dalangmu. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Hari ini, siapapun kamu, aku akan membunuhmu. Petir. Nona Han, cepat panggil ambulans. Dokter Su, dulu kau menyelamatkanku dengan pil ajaib. Kali ini pasti bisa, kumohon selamatkan putriku. Ketua, bukan aku tidak mau menolong. Aku benar-benar tidak punya pil ajaib lagi. Semuanya sedang di sini ya. Kau mau apa? Kalau ada masalah serang aku saja, mengganggu wanita tidak ada gunanya. Makan bisa sembarangan, bicara jangan sembarangan. Kapan aku mengganggu wanita? Berani berbuat tidak berani mengaku, pembunuh bayaran itu jelas kau yang atur. Ya aku yang lakukan, mau apa? Kalau bukan Han Xiu yang menahan tusukan itu untukmu. Kau sudah mati, sekarang tahu. Perbedaan antara kita. Kau punya kemampuan sekalipun. Kau tetap orang kecil. Berani melawanku, lucu sekali. Sebaiknya kau berdoa Han Xiu tidak apa-apa. Kalau dia sampai celaka, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Waduh, waduh. Kau membuatku sangat ketakutan. Bocah, membunuhmu semudah membunuh semut. Sangat mudah. Kau, Mau apa? Mau memukulku lagi, jimat jelek itu. Sudah habiskan. Chen Linan. Kau tidak takut karma. Karma. Su King, aku tidak menyangka kau begitu naif. Masih percaya karma, ku beritahu. Selama kau tidak mau menikah denganku, aku adalah karmanya. Chen Linan, kalau putriku tidak selamat, aku bersumpah, grup Di Hao akan bertarung sampai mati denganmu. Dokter, bagaimana putriku tidak kena jantungkan? Sekarang sudah lepas dari bahaya. Kalian beruntung. Oh,
Kau tidak perlu terlalu berterima kasih. Ini semua sudah seharusnya. Mbak, kalau bukan kau, aku sudah menyelesaikan keempatnya. Aduh. Kau, jangan-jangan benar-benar tidak mau berterima kasih. Terima kasih, harus berterima kasih, aku terakhir makan. Makan di luar nggak seru, kamu juga harus cobain masakan aku. Lain kali aja. Datang ke rumahku makan. Su Qing, kamu nggak bakal keberatan, kan? Aku keberatan apa? Su Chen kan bukan siapa-siapa aku. Kalian makan aja yang enak. Aku duluan ya. Su King. Su Chen, kamu nggak bakal bisa kabur dari genggamanku. Kalau bukan karena aku masuk grup WeChat Dewa, mana ada kesempatan masuk villa gede gini. Su Chen, Kamu biasanya gini terus pakaiannya? tentu. Ini khusus buat kamu, seneng nggak? Ngomong-ngomong, dulu kamu bilang punya mata tembus pandang, hari ini. Coba pakai lagi mata tembus pandangmu. Ngomong-ngomong, dulu kamu bilang punya mata tembus pandang, hari ini. Coba pakai lagi mata tembus pandangmu. Aku. Mata tembus pandangku hari ini libur. Aduh, aku lapar nih, mending makan dulu. Akhirnya bisa nambahin teman seperguruan. Teman seperguruan LV ini. Aku juga malu-malu minta sedikit. Wajar kalau Dewa dan Lao Jun minta sesuatu. Masa LV Dongbin. Teman seperguruan ada masalah? Jangan sungkan bilang. Oh gitu ya. Cerita cinta LV Dongbin dan Hisiangmu. Ternyata cuma rumor. Tapi aku juga nggak tahu Dewi Siangmu suka apa. Tolong bantu aku. Aku akan kasih hadiah buah persik panjang umur 1. Buah persik? Buah persik pesta panjang umur, Dewa makan bisa nambah kekuatan. Bisa nambah umur ratusan tahun. Teman seperguruan jangan buru-buru, aku ada ide. Su Chen, buat API kamu minta banyak kembang API? Ngomong-ngomong, tolong ambilin beberapa lagi buat aku. Ya udah. Teman seperguruan. Ini apa? Ini namanya kembang api. Kembang? Kembangnya di mana? Teman seperguruan tinggal nyalain sumbunya. Taruh di tempat lapang, nanti muncul pemandangan indah. Nanti bisa dipakai buat nembak Dewi Siangmu. Su Chen, makanan hampir jadi, bentar lagi. Kita minum sedikit. Baiklah. Chen Shao, apakah Su Chen benar-benar kebal, tidak bisa diselesaikan? Omong kosong. Di dunia ini, mana ada orang yang kebal? Bagaimana persiapanmu? Tenang saja Chen Shao. Aku sudah siap semuanya tangan-tangan yang handal, pasti membuat.
Su Chen datang tapi tidak bisa pulang. Bagus. Kali ini, jangan sampai ada kesalahan lagi. Su Chen tidak mati sehari. Aku tidak bisa mendapatkan Su Qing sehari. Chen Shao, aku baru saja menemukan sesuatu. Su Chen itu, sepertinya ada hubungan dengan keluarga yang kau musnahkan dulu. Su Chen. Siu. Oh begitu, pantas dia selalu melawanku, ternyata. Membalas dendam untuk dua mayat itu. Kereza. Su Chen seharusnya belum tahu hal ini. Itu bagus, bunuh Su Chen. Biar orang tua di rumah tidak selalu bilang aku tidak becus. Su Qing. Aku, Han Xiu. Ayah, apakah ini benar-benar baik yang kita lakukan? Dengarkan ayah. Su Chen sekarang sudah bertunangan dengan Su Qing. Jika kau tidak membuat nasi menjadi bubur, bagaimana bisa menahannya? Tapi di hatinya, tidak ada aku sama sekali. Podao. Apakah dia mencintaimu? Penting? Dengan kemampuan dan bakat Su Chen. Jika kau bisa menahannya di keluarga kita, maka keluarga Han bisa menjadi keluarga kelas 1. Itu tinggal menunggu waktu. KPI. Tidak ada tapi, ayah percaya padamu, jangan mengecewakan ayah. Su Chen, Su Chen. Apa sih pesonamu sampai bisa membuat banyak wanita tergila-gila padamu? Hello Su Qing, aku Han Xiu. Su Chen mabuk, cepat datang ke villa setengah gunung. Bawa dia pulang. Bahkan jika aku ingin merebut, aku akan merebut dengan jantan. Lebih baik kau siap mental. Nona Han, maaf. Su Chen merepotkanmu. Aku minta maaf untuknya. Su Qing, kamu tidak perlu seperti ini. Aku bicara terus terang, aku memang tertarik pada Su Chen. Meskipun sebelumnya, aku selalu meremehkannya. Menganggapnya sebagai pria playboy biasa. Dia bukan orang seperti itu. Dia hanya agak santai saja. Tapi sekarang aku sadar. Dia adalah pria yang sangat menarik. Dia bisa mendapatkan pil ajaib yang menyelamatkan orang setelah mati. Talisman petir misterius, bahkan bisa menangkap pisau dengan tangan kosong. Maaf ya, pria seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa melewatkannya. Tapi kita sudah bertunangan. Aku tahu. Tapi bertunangan bukan menikah, aku masih punya kesempatan. Kalau begitu, mari bersaing secara adil. Baik. Aku tidak setuju. Kamu tidak berhak memutuskan. Oh ya, selain kamu, ada juga seorang wanita bernama Liu Xin yang menelepon pria ini. Hei ya. Sepertinya lawanku tidak hanya kamu seorang. 2 bekas di wajahku ini. Benarkah karena terjatuh? Bagus, sekarang kamu bahkan tidak percaya padaku, ya? Percaya, percaya, percaya. Nah, baru benar. Percaya? Mustahil. Setelah minum pil peningkatan tubuh, tubuhku sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa meninggalkan bekas seperti ini. Shifu, kita belum sampai, kan? Sudah sampai, ini adalah tempat kematianmu. Cepat pergi. Kalian siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Pria dibunuh, wanita dibawa.
Jika mendekat lagi, aku tidak akan berhenti. Kamu siapa? Berhenti. Mari kau. Hati-hati. Kakak, jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi. Tadi bukan sob jagoan? Aku tanya, kamu jawab. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku tanya, kamu jawab. Aku bilang, kakak, jangan berkelahi lagi, kakak. Siapa yang mengirim kamu? Aku juga tidak tahu, dia hanya menyuruh kami menyergapmu di sini. Keluar 3 juta, mau nyawamu. Di sini ada 5 juta. Kasih kesempatan lagi. Ini Kuo Shao suruh kami bunuh kamu. Bawa cewek itu ke dia. Wo Qiang, mobilnya gue bawa. Jangan sampai gue lihat kalian lagi. Siap bos, kami pasti menghilang. Anak itu kena racun kita. Harusnya nggak jauh. Kuo Shao, kenapa Anda datang? Kalau gue nggak datang ke sini, gimana bisa tahu kamu mengkhianati gue? Kuo Shao, dengar penjelasanku. Sampah nggak berguna. Orang itu keracunan, nggak bakal jauh. Kejar, sayap. Gak nyangka mereka sebego ini. Gak tahu kapan mereka kasih racun. Kamu nggak apa-apa. Gue gak apa-apa. Racun ini gak bakal bunuh gue dalam waktu dekat. Untung gue pernah makan pil tahan racun dari Lao Jun, racun biasa. Gak ngefek sama gue, kalau gak udah mati di sini. Nggak nyangka. Wo Qiang dan Chen Linang ini bener-bener jahat. Kenapa mereka nggak bisa lepasin kita? Sekarang keinginanku sudah terpenuhi, ini barang yang dijanjikan untukmu. Persik sebesar ini. Dari mana? Kamu lagi sulap ya? Su Chen, akhirnya kamu sadar. Kamu udah koma. Tiga hari 3 malam. 3 hari? Gue cuma ingat. Terus pingsan. Terus gimana? Waktu itu tiba-tiba muncul persik yang gede banget. Gue kaget banget. Terus gue takut. Gue nggak tahu harus ngapain. Akhirnya gue kasih kamu sedikit daging persik. Terus Han Xiu datang. Terus persiknya mana? Tenang. Di sana. Untung persik surga nggak hilang. Kalau enggak, gue bakal rugi besar. Cepat bangun makan. Kamu udah koma berhari-hari. Pasti lemah banget. Oke. Kak Xin. Masih ingat aku kakakmu? Aku bilang akhir-akhir ini, kok nggak ada kabar? Ternyata, ada wanita cantik yang menemani ya. Siapa dia? Yalah, Aku adalah pemilik kosnya, cuma pernah dijahatin dia aja. Sebaiknya kau jelaskan padaku. aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Mau ku bantu ingatkan lagi kejadiannya? Jangan, Kak, kasihani nyawaku yang kecil ini. Aku kasihani kamu. Siapa yang kasihani aku? Waktu kau jahatin aku dulu. Nggak bilang gini tuh. Su Chen. Maksudmu, kau pakai tali jodoh dari Dewa Jodoh. Lalu ikat rambut Kak Xin di situ. Makanya, dia jadi begitu aktif padamu. Ya? Ya, betul sekali. Tali jodoh apa? Su Chen, omonganmu ini. Kau sendiri percaya nggak? Jelas-jelas kau yang duluan mendorongku, kok? Di depan pacar kecilmu. Jadi malu ngomong ya? Suking, kau yang paling percaya padaku. Oh ya, buah persik. Kan kau lihat buah persik itu muncul tiba-tiba di tanganku. Itu yang diberikan LV Dongbin padaku. Buah persik itu memang muncul tiba-tiba. Tapi soal grup WeChat Dewa, aku nggak percaya. Kalian semua nggak percaya, ya? Kalau gitu akan kubuktikan, grupnya ada di sini. Enggak. Grupku mana? Aku kan sudah nambah Sang Wei Lujun. Dan teman Bima Xianren. Kau sampai segitunya nggak mau mengakui malam indah bersamaku? Xiao Chen Chen. Ini sebenarnya apa sih? Grup WeChat Dewa. Kok tiba-tiba hilang? Su Chen,
Kau suka main perempuan sudah biasa. Sekarang malah main sulap buat bohongin aku, grup WeChat Dewa. Dibilang kayak beneran aja. Aku beneran punya grup WeChat. Gak percaya lihat tubuhku. Aku gak kasih tau aku sama Yun. Makanya bisa punya kemampuan kayak gini. Tubuh yang sangat kuat. Kau nggak tahu malu. Suging, jimat panggil petir. Kau kan pernah lihat aku memanggil petir. Itu tidak mungkin sulap, kan? Apa aku dan Chen Linan bersekongkol dengan Guo Qiang? Tapi grup WeChat Dewa menghilang, itu fakta. Apa aku harus kembali ke situasi saat itu? Baru bisa kembali ke grup WeChat? Anda pasti Su Chen, sang tabib ajaib Su? Aku Su Chen. Kamu siapa? Wang Jianhao, si muda Wang. Aku hanya melihatnya di TV. Dia adalah putra sulung keluarga Wang di ibu kota. Mohon tabib Su selamatkan ibuku. Bangun dulu. Jika Anda tidak setuju menyelamatkan ibuku, aku tidak akan bangun. Aku bukan tabib ajaib. Kamu salah orang, ya? Tidak mungkin salah. Tabib Wu yang menjamin Anda. Dulu Anda hanya butuh satu pil ajaib untuk menyelamatkan. Direktur Han yang sekarat, bahkan ada tanda-tanda umurnya bertambah. Ternyata si tua itu yang menjualku. Satu-satunya pil ajaibku. Sudah dijual ke Direktur Han. Kenapa kamu tidak beli darinya? Jujur saja, Direktur Han. Setelah makan pil itu, habiskan sisanya juga. Sekarang, hanya tabib ajaib yang bisa selamatkan ibuku. Dihabiskan semua? Dia cukup panik. Bagaimana kondisi ibumu sekarang? Jadi Anda bersedia menolong ibuku? Aku bukan tabib ajaib, hanya kebetulan dapat keajaiban. Ceritakan dulu gejala ibumu. Orang yang hampir mati, gejalanya mirip. Setelah didiagnosis tabib Wu, katanya mirip dengan gejala Direktur Han dulu. Sepertinya umurnya hampir habis, bukan karena penyakit. Entah buah persik keabadian bisa menyelamatkan atau tidak. Asal tabib mau selamatkan ibuku, aku bersedia berikan setengah saham Wang kepada Anda. Setengah saham? Itu jumlah yang fantastis. Tak disangka anak ini tidak hanya kaya, tapi juga punya kemampuan seperti itu. Sepertinya aku tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Dibandingkan dengan ibuku, uang ini bukan apa-apa. Ini untukmu, entah ada efek atau tidak. Tapi kalau bahkan tabibku tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kamu bawa pulang. Tabib, ini obat? Tapi kenapa terlihat seperti buah persik? Kalau aku bilang ini buah persik keabadian Ratu Surgawi, kamu percaya? Ini benar-benar benda ajaib. Sekarang, hanya kamu yang masih percaya padaku. Apakah ini bekas gigitan Dewa Bima? Aku yang gigit. Tabib mencoba obat sendiri. Terima kasih atas obatnya, Tabib. Kamu mau apa? Aku kasih tahu, aku bisa bela diri. Sebentar lagi, pakai ini, pukul aku. Pukul yang keras. Gak ngerti bahasa manusia? Suruh mereka pukul aku. Aku akan coba ulang kejadiannya, mungkin benar-benar bisa bikin grup WeChat Dewa kembali. Ayo kita coba. Mas, aku cuma tukang antar, beneran gak punya uang. Bicara. Jangan banyak bacot. Keluarin semua uangmu. Semangatnya mana? Kemarin kalian keren banget, tunjukin semangatnya. Mas, kami salah. Mana berani mukul Mas? Mas, abis Mas tendang kemarin, aku makan aja mual. 30.000, ikutin aku. Atau kalian mau dipukul lagi? Kita coba. Demi uang gas, Mas nggak balas kan? Aku janji nggak balas. Mas, mending kopinya dibawa aja. Bawang ya, pukul yang keras. Mas, jangan pukul lagi. Mas, aku beneran nggak punya uang. Lepasin aku, Mas, jangan pukul lagi. Mas, aku beneran nggak punya uang. Lepasin aku, Mas, jangan pukul lagi. Pukul. Dia nggak mati kan? Cepat lari. Su Chen, kamu sadar? Ada yang nggak enak? HP ku mana? HP.
Aneh. Aku baru aja lihat. Sunway Lujun masih jualan. Suchen, kata dokter. Kepalamu kena pukulan keras, mungkin ada masalah kejiwaan. Kita periksa ke psikiatri. Beneran gak gila? Orang lain gak percaya. Kamu juga gak percaya? Aku pasti percaya. Tapi grup WeChat sudah hilang. Anggap aja kita mimpi. Lupakan, ya? Oke, aku janji. Kita akan hidup dengan baik mulai sekarang. Aku tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Suchen, cepat lihat apa yang ada di ponselmu. Ya, ini grup WeChat dewa-dewaku. Bima Xianren, Sunway Lujun, LV Dongbin. Teman-teman mereka semua ada di sini, hanya catatan obrolannya. Kenapa menghilang? Mungkin grup WeChat itu menghilang sebelumnya, sekarang kembali. Jadi, catatannya hilang. Masuk akal. Terima kasih, Han Xiu. Bagaimana kamu menemukan grup WeChat itu? Aku tidak menemukannya, itu grup yang kubuat dengan hacker. Suchen sejak keracunan terakhir kali, kondisinya jelas memburuk. Saat ini, kita tidak mau menstimulasinya lagi. Tapi terus berbohong seperti ini juga bukan solusi. Aku punya satu ide, tapi tidak tahu apakah ini akan berhasil. Pergi ke keluarga Wang di ibu kota. Apapun yang dikatakan Suchen benar atau tidak, untuk membuktikan keberadaan grup WeChat dewa-dewa, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke keluarga Wang, untuk melihat efek buah persik ajaib itu. Oh begitu, asalkan buah persik itu bisa menyelamatkan Ibu Wang Jianhao, maka grup WeChat dewa-dewa pasti ada. Siapkan pesawat, aku akan ke ibu kota. Apa yang kamu katakan? Itu benar, 100% benar, Chen Shao. Aku mendengarnya langsung. Dasar brengsek, Suchen. Sekarang masih berani berbohong. Semuanya benar, Chen Shao. Aku bersampah. Dokter yang memeriksa Suchen juga kutanya. Dia bilang Suchen belakangan ini selalu memegang ponsel. Berbicara aneh-aneh. Pantasan anak ini tidak bisa dibunuh dan punya banyak barang aneh. Bagaimana bisa ada hal yang begitu konyol? Sebenarnya, apa pendapatmu? Katakan, Chen Shao. Karena grup WeChat itu ada di ponsel, Suchen bisa menggunakannya. Kita juga bisa. Maksudmu, merebutnya. Dan aku dengar. Karena kita sudah tahu hal ini, kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Siapkan pesawat ke ibu kota. Ya, Suchen. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau bisa lolos. Kalian tidak mau mesak. Aku sudah bicara dengan tuan muda kalian. Tolong beritahu dia. Karena saya sudah datang. Hari ini adalah hari pemakaman Nyonya Tua. Tuan muda sekarang di rumah duka. Ini tidak mungkin. Itu kan buah persik keabadian. Nyonya tua makan tidak akan mati. Tak disangka kalian tahu soal buah persik keabadian. Aku dengar. Setelah Nyonya Tua makan buah persik keabadian, kondisinya sama sekali tidak membaik. Malam itu juga meninggal. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus tanya Alfie. Suchen, prioritas kita sekarang adalah mencari Wang Jianhao. Lihat kondisi mereka. Ya Suchen, kau harus beritahu kami dulu. Apakah grup WeChat dewa-dewi itu benar-benar ada? Itu, apakah itu ponsel grup WeChat Dewa Dewi? Pasti. GAPI Tuan Chen. Bocah itu, entah sudah ambil berapa banyak barang bagus dari grup WeChat. Bagaimana kalau kita pertimbangkan matang-matang? Dia kan jago bertarung. Lihat berapa orang yang bisa dia kalahkan. Tuan Wang, tabah menghadapi musibah. Dalang pembunuh ibumu. Sekarang ada di depan pintu rumahmu. Baik-baik. Hari ini tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Ayo tangkap mereka, serang. Wang Jianhao. Apa yang kau inginkan? Tuan Wang, Suchen adalah penyelamatmu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Kinalamat, kalau bukan karena dia sembarangan memberi obat, apakah ibuku akan pergi begitu cepat? APA? Jangan-jangan buah persik keabadian itu benar-benar tidak ada efeknya. Aku memang playboy, anak orang kaya, tapi aku tidak sampai bercanda dengan nyawa ibuku sendiri. Sudah lihat jelas Suchen? Ini Samuel berkat kau. Aku belum cari masalah denganmu, kau malah datang sendiri. Wang Jianhao. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Percayalah padaku. Buah persik keabadian itu pasti asli. Dasar pejinggan, masih berani membohongiku. Tuan Chen memang hebat. Sekarang Suchen tidak bisa membela diri.
Menyinggung keluarga Wang, mati 10 kali pun belum cukup. Akan kulihat bagaimana jamati. Membohong aku. Wang Jianhao, aku tanya kamu. Pernah lihat buah persik sebesar ini? Omong kosong. Bawa dia, pukul 30 kali dulu. Baiklah, kalau kamu suka memukul, aku yang tanggung pukulan untuk mereka berdua. Tidak bisa, kakimu akan patah. Su Chen, sejak aku memilih untuk datang ke sini, aku sudah siap mental untuk segalanya. Benar. Kalau memukulku saja sama. Akting korban tidak berguna untukku. Aksi. Serang. Apa yang terjadi? Kamu makhluk apa sebenarnya? Sekarang bisa dengar penjelasanku? Henschleisen, kalau bukan karena Dokter Wu yang menjaminmu, aku tidak akan berlutut meminta obat darimu. Inilah kebenaran dari semuanya. Dari saat aku menyelamatkan Direktur Han dengan pil ajaib itu, sampai buah persik ini, semuanya berasal dari grup WeChat dewa ini. Maksudmu, semua ini benar? Kamu juga sudah melihatnya. Jika bukan karena aku makan pil tempat tubuh Sun Weilujun, sebagai manusia biasa, bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan seperti ini? Benar-benar ada hal ajaib seperti ini di dunia. Jujur saja, kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku juga tidak akan percaya. Pertama kali melihat buah persik sebesar itu, aku juga tidak percaya. Tapi ibuku benar-benar sakit dan meninggal setelah memakan buah persik itu. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Buah persik itu diberikan oleh Helve Dongbin kepadaku. Mungkin hanya dia yang tahu. Su Chen, jangan tanya lagi. Grup chat itu palsu. Bagaimana mungkin ini palsu? Su Chen, dulu grup WeChat itu menghilang. Aku lihat kamu terus murung, jadi ini semua salahku, Su Chen. Merala padaku. Su Chen, jangan salahkan Han Xiu. Dia juga khawatir kamu terus terobsesi sampai kesehatanmu terganggu. Makanya dia memikirkan cara ini. Jadi sekarang benar-benar tidak ada cara lagi? Ya. Su Chen, jangan salahkan Han Xiu. Dia juga khawatir jika kamu terus memikirkannya, kesehatanmu akan terganggu. Itulah alasannya dia memikirkan cara ini. Jadi sekarang benar-benar tidak ada cara lagi? Ya. Wang Xiao, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Mohon bersabar. Karena Su Chen dulu bisa masuk ke grup WeChat dewa. Sekarang pasti masih ada cara untuk masuk lagi. Jujur saja, aku sudah mencoba semuanya. Aku mengulang kembali situasi dan orang-orang saat itu, tetapi tetap tidak berhasil. Kalian pergi saja. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Wang Xiao. Mohon bersabar. Tuan Mira, bagaimana dengan ponsel ini? Buang saja. Ya. Su King, kamu ingin apa? Katakan. Aku ingin apa? Kalau bukan karena grup WeChat dewa menghilang, aku akan curiga, apakah ini efek dari tali jodoh yang diberikan dewa jodoh. Su Chen, apapun yang terjadi sebelumnya, mulai sekarang. Kita hidup dengan baik.